Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ajma'in ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah wa ja'alana wa iyyakum minal mukhlisin lahuddin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur mari kita selalu haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmah, hidayah, petunjuk serta pertolongannya sehingga kita masih diperkenankan untuk hadir di majelis ilmu di tempat yang mulia ini. Allah masih memilih kita untuk selalu taat, berbakti kepadanya dan taat kepada utusannya. Allah masih memilih kita dengan cintanya, dengan menggetarkan hati kita untuk senantiasa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan barokah tentu mari kita doakan semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk dan ditetapkan oleh Allah sebagai bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mentaati ajarannya, selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, selalu memperbaiki akhlak sesuai dengan akhlak mulia agung beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat semua bapak-bapak? Alhamdulillah. Sehat itu kenikmatan Allah yang menjadikan kita sempurna hidup Pak ya. Kalau kita hidup kok nggak sehat rasanya nggak sempurna. Ya, yang teh manis rasanya nggak manis, yang lezat rasanya nggak lezat karena nggak sehat. Karena kita dikasih sehat, maka hidup ini menjadi sempurna. Maka kesehatan adalah kenikmatan yang sangat besar. Maka mari kita niat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Allah memberikan kita panjang umur, kesehatan, ya. Kita niatkan bersyukur. Saya niat mengaji karena syukur. Saya niat sholat karena syukur kepada Allah Subhanahu ta'ala. Lain syakartum lazidannakum. Kemuliaan orang yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambahkan benar-benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur adalah pembuka pintu nikmat yang lebih besar. Syukur adalah pengikat nikmat yang sudah ada pada kita. Ya. Barangkali di antara hamba-hamba Allah termasuk kita mungkin yang Allah jadikan, terima kasih kan, yang Allah jadikan sebagai orang-orang yang masih tetap bersyukur sehingga masih dijaga nikmatnya. Ini istrinya masih pada di rumah kan, nggak ada yang kabur kan, dijaga oleh Allah karena kita syukur. Bahkan yang di kampung pun istri sama masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, bentar lagi azan nih, kita siap-siap. Berarti hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersiap-siap taat mengabdi kepada Allah. Malam Senin ngaji, hari Jumat ingat malam Senin besok mengaji nih ya. Hatinya cakep berarti dijaga oleh Allah untuk selalu mempersiapkan diri untuk ngaji. Luka sekecil ini gak ada masalah. Yang penting kita tetap istiqomah. Alhamdulillah. Musibah yang terbesar kalau sudah menetapkan ngaji nggak penting, sholat nggak penting, katanya silaturahim nggak penting, itu namanya musibah yang sangat besar Pak. Ya, buat apa terima nasihat dari orang? Itu berarti hatinya sudah keras, dan hati yang keras itu hati yang jauh dari Allah Subhanahu
taala. Maka mudah-mudahan Allah selalu melembutkan hati kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita bersyukur atas nikmat menjadi bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara bersyukurnya kita bersolawat karena Allah, kita bersolawat karena cinta kepada baginda Nabi, kita bersolawat karena syukur yang dijadikan oleh Allah sebagai bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat akhir zaman masuk surganya paling duluan. Umat yang umurnya paling pendek, ya, tetapi pahalanya bisa lebih panjang dari yang lain. Ya. Ada al-qadar, ya, amal satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Enggak ada di umat yang lain, enggak ada. Niat ngaji, niatnya malam ini juga, malam Senin besok mau ngaji lagi. Udah dicatat itu. Umat terdahulu enggak seperti itu. Anda beribadah sudah dilipatkan 10 kali lipat. Bagi yang standar sehat, seger badannya, ini ngajinya dapat pahala, ngajinya doang Pak, 10 kali lipat, belum sholatnya. Nah kalau orang lagi lemes, ngantuk, banyak masalah, mau ngaji Pak, lebih pahalanya. Cung, siapa yang lagi banyak masalah? Bersyukur dapat masalah, alhamdulillah, ya. Karena Nabi kita itu yang paling banyak ujiannya, yang banyak cerita hidupnya itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca salat badar Pak ya. Nadanya yang pendek-pendek aja biar cepat dapat banyak. Udah tahu artinya semuanya ya? Salat badar insyaallah ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yuk. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bawahnya tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi natina wakshif jami'a adiyati wasrif makaidal ida wantuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi nafisil kuraba minal asina wal adha wa kullama yuyati wa waba bi ahlil badri ya Allah. Fakam mir rahmatin hasalat wa kam min dhillatin fasalat wa kam min ni'matin wasalat
ahlil badri ya Allah. Wa kam aghnayta dzal umri wa kam awlayta dzal faqri wa kam afaita dzal wisri bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita semua berdoa munajat kepada Allah dengan wasilah Bismillah, dengan wasilah baginda Rasulullah, dengan wasilah mujahidin ahlil badr fi sabilillah. Kita sedang berdoa dengan tawasul pada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad al-Hadi Rasulullah, dengan kemuliaan karomah mujahidin fi sabilillah, yaitu para mujahid di perang Badar, para syuhada di perang Badar. Minta apa? Salimil ummah. Kita pengen selamatkanlah umat ini minal afati wan niqmah, dari segala penyakit, segala bencana, wan niqmah, dan segala siksaan. Ya, disiksa karena banyak dosa, ya. Wa min hammi wa min hummah, kita minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat ini dari ham, dari rasa sedih, gundah gulana, hummah, kebingungan. Ya, jadi kadang orang nggak bisa tidur karena suatu pikiran yang mengganggu pikiran. Kadang orang tidur mulu karena nggak bisa mikir, bingung buntu dia. Ya, bi ahlil badri ya Allah, dengan kemuliaan ahli Badar. Ilahi ya Tuhanku, najjina, selamatkanlah kami, wakshif, dan hilangkanlah jami' adhiyatin, segala adhiyah, segala yang menyakitkan. Ya. Wasrif, dan palingkanlah dari kami maka idul aida, segala tipu daya al-aida, yaitu musuh-musuh, ya. Maka ini penting dibaca. Kalau baca setiap hari Pak, baca ya. Indonesia sedang membutuhkan ini, membutuhkan doa kita. Kita banyak doanya, ya. Jadi jangan lupakan rahmah, ya, kasih sayang, walau meskipun hanya dengan doa. Baca aja sholawat ini, bagus sekali, ya. Kemudian waltuf, dan berbelas kasihlah, berlamah lembutlah kepada kami bi ahlil badri ya Allah, dengan kemuliaan ahli Badar ya Allah. Ilahi nafisil kuraba, ilahi wa Tuhanku, nafis, lepaskanlah, jauhkanlah al kuraba, kami dari kuraba, kesusahan, hal-hal yang menyukarkan, menyulitkan. Siapa? Minal asina, dari segala orang yang maksiat, yang durjana. Ya, bahkan mungkin orang yang durjana ada di sekitar kita. Maka kita doain mudah-mudahan dijauhkan dari tipu daya mereka, ya. Wala aqaba, dan segala bencana, segala tipu daya juga, segala macam musibah. Wa kullu baliyatin, dan dari segala musibah yang besar, ya, meskipun tidak menyeluruh. Wa wabah, dan segala bencana yang meluas meskipun tidak besar. Semuanya kita mohon pertolongan Allah bi ahlil badri ya Allah. Fakam min rahmatin hasulat, maka dengan sebab kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dengan kemuliaan para ahlul badar, fakam min rahmatin hasulat, banyak sekali rahmat Allah yang turun, yang dihasilkan sehingga sampai kepada kita. Artinya apa? Jangan lupa sahabat Badar, yang perang Badar itu adalah mereka para kekasih Allah. Mereka tahu bahwa di akhir zaman ini banyak sekali terjadi musibah, Pak, terutama musibah yang berhubungan dengan iman, dengan akidah, dengan kerukunan. Mereka tahu semua, ya. Maka dengan asbab doa-doa mereka pula, kemuliaan mereka, kita mohon juga dihasilkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min dzillatin faswat, banyak sekali kehinaan yang terlepas karena kita berdoa kepada Allah dengan kemuliaan basmalah, dengan kemuliaan Rasulullah, dengan kemuliaan ahli Badar, ya.
Apalagi wakam min ni'mati wa salat, dan banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang wa salat yang sampai kepada kita nikmat itu karena apa? Karena keberkahan ahlul badar, khususnya di salawat ini bi ahlil badri ya Allah. Terakhir wakam agnaita adalah umri, dan banyak sekali. Jadi kam itu maknanya kan kalau secara harfiah berapa ya. Tapi di sini maksudnya adalah banyak ya. Banyak. Ini bukan berubah pertanyaan bukan. Maknanya kam di sini banyak ya. Wa kam aghnaita, dan banyak sekali engkau ya Allah aghnaita, engkau kayakan, engkau cukupkan dalam umri, yang mempunyai umur ya, yang berumur yang panjang, rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan ahlil badar ya. Wa kam aulaita dal faqri, banyak sekali orang-orang fakir yang dimuliakan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan ahlil badar tersebut. Doa-doa mereka dan doa kita dengan perantara mereka. Wa kam afaita dal wisri, dan banyak sekali ya Allah afaita, kau lindungi, kau selamatkan dan wisri orang-orang yang berdosa. Bapak-bapak, ada yang satu hari bisa lepas dari dosa, Pak? Satu hari saja nggak ngomongin orang jelek, satu hari saja tidak kufur nikmat, satu hari saja kita tidak menghina. Esnya dingin banget, emang ada es yang panas? Ya, sayurnya kecut banget, sayur asamnya. Emang ada sayur asam yang nggak asam? Jangan dihina ya, Insya Allah. Jadi ada satu hari kita lepas dari itu, jarang sekali yang bisa, Pak. Kecuali manusia utama paling sempurna bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Maka pantas kita memohon kepada Allah dengan kemuliaan basmalah ya, dan kemuliaan baginda Nabi dan kemuliaan sahabat ahlul badar, asyhada ahlul badar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan sampai mana terakhir? Jangan katakan nggak tahu. Ayo. Apalagi ayo coba sampai mana terakhir? Mana? Ustaz mana sampai mana terakhir? Ustaz Rahim sampai mana terakhir? Pokoknya kemarin saya berangkat. Saya. Oh. Ya wis, manut wae lah. Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Qauluhu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran. أي شاهدا للرسل بالتبليغ ومبشرا لمن آمن بالجنة والنذير لمن كذب بالنار وداعيا إلى الله أي إلى توحيده وطاعته بإذنه أي بأمره وسراجا منيرا سماه الله سراجا لأنه يهتدى به كالسراج يستضاء في الظلمة وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Allahumma amin. Qauluhu ta'ala hadi aifham, atau bisa dibaca qaulahu ta'ala, bisa qauluhu ta'ala. Qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala seperti mubtada ya. Ta'ala maha luhur Allah Subhanahu wa taala. Apa firman-Nya? Ini di dalam surah apa namanya ya? Surah Al-Qur'an. Ini surah yang innallaha wa malaikatahu laqad ja'akum rasulun.
Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Di dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, qaulu ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Ya ayyuhan nabi, ini berarti Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memperlihatkan, ya, menzohirkan atau memamerkan lah, ya, tentang beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita sudah tahu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berkenan memperkenalkannya, ya, sehingga lebih jelas. Ya, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Maksudnya Nabi di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Nabi yang lain. Inna, sesungguhnya kami, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai bentuk pengagungan kepada dirinya sendiri. Allah menyampaikan inna, sesungguhnya kami, maksudnya inna, sesungguhnya aku yang maha agung, ya. Karena hanya Allah yang mampu mengutus, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena hanya Allah yang mampu menurunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Inna a'tainakal kautsar. Karena hanya Allah saja yang mampu memberikan kepadamu, wahai utusan, kebaikan yang banyak, Al-Kautsar. Inna lillahi, bukan lagi, ya. Inna lillahi itu sesungguhnya kita, ya. Tidak tahu berapa, ya. Baik. Inna, sesungguhnya kami, katakanlah yang Maha Agung, lebih sempurna. Arsalna, mengutusmu, arsalna, mengutusmu ya Muhammad. Sesungguhnya aku mengutusmu ya Muhammad. Jadi ini redaksi ini ada di dalam Al-Quran. Kalau seperti ini maksudnya kita harus mempelototin diri, harus memperhatikan dengan hati kita sungguh-sungguh, akal kita harus fokus. Apa sih, ya? Oh, ini Allah mau menginformasikan, ya, kemuliaan beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, legalitas yang sempurna dari Allah. Syahidan, sesungguhnya aku atau kami yang agung ini mengutusmu ya Rasul, syahidan, sebagai saksi. Sebagai apa? Saksi. Kalau syahidan sebagai saksi, kalau syahidan sebagai orang yang mati syahid. Agak berbeda artinya, Pak, ya. Nah, jadi kalau nulis di bahasa Indonesia mungkin agak ribet. Kalau Arab enak, ya. Syahidan, panjang. Sebagai saksi. Allah mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi. Saksi apa? Nanti diterangkan dalam tafsirnya. Kalau syahidan maknanya adalah orang yang mati syahid. Tetapi kalau untuk Allah ada asyahid, maknanya Allah yang maha menyaksikan. Beda semua, Pak, ya. Ya wes. Wa mubasysyiran, yang kedua Allah mengutus Nabi. Kalau tadi sebagai saksi, wa mubasysyiran sebagai orang yang menyampaikan kabar gembira, berita bahagia. Apa maksudnya? Nanti terlafaz dulu, Pak, ya. Wa mubasysyiran. Jadi Allah mengutusnya sebagai syahid, sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira. Wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Jadi bukan hanya Nabi menyampaikan berita gembira, karena orang itu kan dua, kalau nggak senang ya sedih, kalau nggak berani ya takut, kalau nggak iman ya kufur, paham? Kalau nggak taat ya maksiat, durhaka, kan begitu, Pak, ya. Ya walaupun hidup ini kita campur-campur, ada taatnya, ada maksiatnya, kan gitu, ya. Tapi maksiat jangan dicampur dengan taat. Contohnya begitu, campur maksudnya. Mendingan umpamanya nih, ucapan yang keliru. Mendingan saya umpamanya baik sama tetangga, ya, meskipun nggak sholat,
dia sholat tapi jahat sama tetangga. Ini mencampur, Pak. Talbis, mencampur yang benar sama yang salah. Ini nggak boleh. Sholatnya sendiri urusannya ya. Akhlak berbeda ya. Nah, maka yang paling bagus, standar yang sempurna, ia mendirikan sholat yang berakhlakul karim. Kan begitu ya. Nah, jadi jangan campur ya. Maka dengan begitu Nabi selain wa mubasyiran, memberi kabar gembira, wa nadhiran, juga memberi peringatan. Lalu ditafsirkan di sini ay syahidan lirrusuli bitablighi. Maknanya syahidan itu apa? Apa maksudnya syahid? Syahid di sini adalah syahidan. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi. Saksi untuk siapa sih? Lirrusuli, menjadi saksi untuk utusan-utusan Allah terdahulu. Dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa, sampai Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi menjadi saksi. Saksi apa? Bitablighi, saksi bahwa mereka semua benar-benar tabligh, benar-benar sudah menyampaikan perintah Allah, menyampaikan risalah dari Allah. Kenapa didatangkan saksi ya? Kenapa? Karena umat terdahulu banyak yang tidak percaya bahwa itu Nabi, padahal buktinya sudah jelas. Ya. Banyak yang mengatakan mereka tidak menyampaikan wahyu. Itu umat siapa? Umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paham ya? Jadi untuk malam ini kita ngaji tentang syahid. Jadi Nabi sebagai syahid, sebagai saksi bagi para utusan Allah sebelumnya. Bitablighi, bahwa para utusan Allah itu mereka sudah bertabligh, menyampaikan wahyu dari Allah untuk umat-umat terdahulu. Kemudian wa'al, jadi adalah merupakan kabar yang baik. Jadi para nabi ini senang. Begini loh, Nabi Muhammad SAW belum diutus, ya, belum ada zahirnya. Di zaman Nabi Adam sudah turun nih di bumi nih, udah tahu, tenang deh. Di akhirat nanti ada yang bakal jadi saksi. Siapa? Nanti keturunanku yang bernama Muhammad jadi saksi bahwa aku menyampaikan. Paham Pak? Nabi Ibrahim, tenang aja, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dakwah ya. Pada Fir'aun, pada tentaranya, semua pada umat. Tenang, saya nyampaikan semuanya. Saya tidak bohong, meskipun umatku tidak mau menerima. Tenang, ada keturunanku nanti yang bernama Muhammad yang menjadi syahidku, menjadi saksiku bahwa aku telah menyampaikan risalah dari Allah. Nabi Nuh sama, Nabi Isa pun tenang. Kalau itu tenang. Makanya mereka senang. Saking senangnya mereka, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun, masuk nabi, yang tidak menceritakan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Pasti cerita itu pasti. Semua nabi dan rasul pasti cerita. Karena udah seneng. Masa udah disiapin hadiah berupa syahid, saksi, nanti bakal jadi saksi, saya udah menyampaikan gitu ya. Masa nggak ada rasa bahagianya? Kan gitu ya. Bapak-bapak saja, sehebat apapun bapak-bapak, sehebat apapun Mas Pakat, menyimpan rahasia berupa kabar gembira besok hari Selasa umpamanya. Ustaz, jangan bilang siapa-siapa. Pasti cerita. Gak bakal bisa gatal karena saking senang. Ya, saya juga gitu Pak. Gak nyangka, gak mimpi dalam waktu dekat. Yai berkenan umroh, tolong jangan bilang siapa-siapa. Gatal mulut ini. Saya besok gak bisa hadir, tanggal sekian sampai sekian. Memang ada apa? Mau jadi saksi? Gak mungkin itu ceritanya. Ya kan? Sama mereka juga secara tabi'ah, secara akal, secara naluri,
nggak diem, pasti cerita. Siapa kira-kira? Senangnya mereka. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syahid itu menyenangkan mereka. Sudah Pak ya? Ini kalau baca ini nggak ada waktu. Belajar Maulid kayaknya di Bahia harus dikasih waktu kayaknya nih ya. Gimana Ustaz ini? Setuju nggak kira-kira? Boleh ya? Karena apa? Karena mulut ini nggak tahu, kayaknya Allah demen banget kita menceritakan dan mendengarkan. Ibarat orang itu depannya udah ada kopi, menduan, nggak bisa diem Pak ya. Bisa diem Pak kalau ada kopi, ada menduan Pak di depan Pak. Ini deh, ya gitu kesannya. Zauk, rasa, syauq, rindunya pasti ada, betul. Dan itu nggak sekali, senangnya berkali-kali. Ini berkenan untuk sedikit tafsirnya nih. Apa geleng-geleng? Iya. Ya kali dia kan iya aja. Yang kedua menjadi saksi untuk umat mereka, umat nabi-nabi terdahulu, umat rasul-rasul terdahulu menjadi saksi ala umamihim bil juhud. Jadi nabi menjadi saksi bahwa umat nabi terdahulu itu umat yang banyak mengingkari, banyak kufur kepada nabinya. Siapa saksinya? Itu Nabi Muhammad. Paham kira-kira? Jadi umat terdahulu benci. Paham kira-kira? Benci dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Sudah wajar. Maka orang Yahudi, ya, orang Nasrani yang kufur itu pasti benci dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasannya begitu. Maka mereka dalam kisah yang pernah kita baca di Al-Barzanji ya, mereka siap ini mengintai di mana pergerakan yang bernama Muhammad tanggal sekian bulan sekian dia akan datang bersama dengan keluarganya, bersama dengan Abu Talib waktu mau berangkat ke kota Basrah ya, atau ke Irak atau ke kota manalah. Mereka mengintai. Karena apa? Muhammad harus mati. Karena apa? Enggak mau Nabi Muhammad sebagai saksi bahwa Nabi Isa utusan Allah. Gitu kira paham ya? You understand? Yes. Al-fahimtum? Na'am. Alhamdulillah. Ya. Ruya annal umama yaumil qiyamah. Dalam suatu riwayat, kita dengerin 1 menit lah cukup ya Ustaz ya. Diriwayatkan bahwa umat-umat pada hari kiamat mereka mengingkari tentang bahwa nabi-nabi mereka sudah menyampaikan wahyu kepada mereka, sudah menyampaikan risalah. Mereka ingkar, nggak mau diatur. Nafsunya amarah terus, nafsunya itu selalu jahat ya. Maka fayutalibuhumullahu bibayyinah. Maka Allah menuntut kepada para nabi ya. Jadi umat terdahulu itu nggak percaya. Ditanya sama Allah, wahai umatnya Nabi Musa umpamanya, apakah Musa sudah menyampaikan risalah? Belum. Nah, gimana Nabi Musa? Kau udah nyampain lo ya? Akhirnya Allah tahu nggak kira-kira? Ya tahu lah. Kenapa menyampaikan? Untuk menampakkan kemuliaan, derajat, keagungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu maksudnya Pak. Kita tidak paham apa urungnya gini. Ini ada yang ngaji kayak gini nggak kira-kira nih di alam semesta? Jarang kayaknya. Tapi insya Allah yang jenengan beruntung semuanya. Alhamdulillah. Tenang, nanti maulid-maulid yang lain kita juga sampaikan. Maka Allah meminta kepada para nabi untuk menunjukkan bukti. Mana buktinya? Wahai Musa, umpamanya Nabi Musa. Wahai Musa, bahwa kau telah menyampaikan, telah tabligh. Padahal Allah lebih tahu ya bahwa Nabi Musa sudah menyampaikan risalah. Tujuannya iqamatan lil hujjah juga. Tujuannya adalah untuk menampakkan, mendirikan hujjah, dalil bahwa benar-benar walaupun Allah sudah tahu ya, bahkan umat Nabi Musa pun tahu tapi mengingkari ya. Nah, fayuta bi ummati Muhammadin, maka didatangkanlah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
umat Nabi didatengin tuh versus umat Nabi Musa datang. Fa yashhaduna, maka mereka bersaksi bahwa Nabi Musa alaihissalam sudah menyampaikan. Ini yang bilang siapa? Umatnya dulu. Maka Allah menyampaikan kuntum khaira ummatin, yang ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi umat Nabi SAW itu dikenal sebagai ummatan wasaton, umat yang adil, yang jujur, yang diterima persaksiannya, syuhada'a 'alan nas, sebagai saksi-saksi untuk manusia, umat-umat terdahulu. Ya. Kemudian maka fataqulul umat, maka umat-umat terdahulu bertanya, bagaimana kau tahu Nabi Musa sudah menyampaikan risalah? Fayaqulun, maka umat Nabi SAW termasuk kita Pak, nanti yang paling depan, yang juru bicaranya Pak, jubirnya Pak nanti Pak, hanya yang sering depan jadi jubir ya, pahalanya lebih gede ya. Fayaquluna 'allamana dzalika bi ikhbarillahi ta'ala, alimna, kami mengetahui itu dengan Allah memberi kabar kepada kami di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an ya, yang berbicara ala lisan nabihi shadiq, atas lisan nabinya Muhammad yang as-shadiq, yang jujur. Oh, berarti kamu tahu dari Al-Qur'an yang dibawa oleh Muhammad. Akhirnya begini, Nabi dihadirkan, pemimpinnya dihadirkan. Fayu'ta bi Muhammadin, maka dihadirkan bagi Nabi Muhammad SAW. Fayus'alu an hali ummatihi, maka ditanyalah Nabi SAW tentang keadaan umatnya sendiri. Fayashhadu bi'adalatihim, maka Nabi SAW wa yakunu dan bahwa Nabi menjadi syahid untuk kita nanti. Artinya begini, yang menjadi saksi bahwa kita adalah umat yang terbaik ya, umat yang menjadi saksi buat umat-umat terdahulu dan nabinya, yang menjadi saksi kita umat yang terbaik adalah, atau umatan wasatan, itu Nabi kita nanti Pak. Seneng gak kira-kira? Lah kita yang kayak gini banyak dosanya Pak, itu udah dijamin Pak. Nabi jadi saksi, ini umat yang terbaik nih, yang sholatnya cuma fardu doang, masbuk mulu, subuh dapatnya kunut tuh, udah seneng banget. Ustaznya juga paling depan. Alhamdulillah, udah beda saya yakin tahun baru masuk itu mulu ya. Nah, jadi kejujuran mereka ini diterima oleh Allah karena disaksikan oleh nabinya, kejujuran umat Nabi Muhammad. Jadi selamatlah nabi-nabi terdahulu dengan syahadahnya umat Nabi Muhammad, umat Islam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat-umat yang benar-benar wasatan ya Pak ya, jujur pada diri sendiri, jujur kalau kita pengen ampunan Allah, jujur nggak Pak? Jujur kita butuh rahmat Allah, jujur nggak? Jujur. Jujur kita butuh berkah dari Allah, jujur nggak? Kita butuh ridho Allah. Maka pikiran kita bangun tidur, yang kita pikirkan itu, saya pengen diampuni Allah, saya pengen dituntun oleh Allah, saya pengen diberi taufik oleh Allah pada hari ini sampai nanti saya tidur dan selamanya, kan begitu Pak ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita semua, Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya banyak tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dimaafin enggak Pak? Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.